Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik semua. Bertemu lagi dengan Bapak dalam pembelajaran multimedia, tepatnya pada job sheet ke-8, pertemuan kita yang ke-10 ini, dengan judul texturing dan rigging menggunakan 3D Blender. Mungkin dalam pembelajaran kita hari ini, kita belajar dengan learning by doing saja. Silakan adik-adik buka aplikasi Blendernya. Jadi tampilannya lebih kurang seperti biasa, seperti ini ya. Ada cup, ada kamera, dan ada lem. Oke, hari ini kita akan belajar tentang texturing di awal pertemuan kita ini. Untuk texturing, kita awali dengan pembelajaran mungkin dari tampilan awal seperti ini. Silakan adik-adik bentuk cupnya dulu seperti memanjang, ya, lebih kurang seperti ini. Silakan adik-adik setting ini cupnya. Pertama kita geser dulu ke atas sesuai dengan garis. Kita tampilkan dulu dari depan. Kita lihat dari depan dengan cara menekan tombol kutip di sebelah angka 1. Kita klik font seperti ini. Kemudian kita ambil klik tombol mouse seperti ini. Kemudian kita tarik ke atas. Nah, seperti itu sehingga kelihatan sejajar dengan garis sumbu X. Garis yang merah ini merupakan garis sumbu X ya adik-adik. Ya, ini. Nah, sekarang kita coba bentuk cupnya memanjang seperti ini. Dengan cara pilih edit mode, kemudian pilih face, kemudian diklik di bagian samping, face di samping kiri, kemudian pilih menu move, kemudian ditarik ke samping. Nah, seperti itu adik-adik. Kemudian kita coba bentuk agak baloknya agak tipis, agak memipih seperti ini. Nah, lebih kurang seperti ini baloknya. Mungkin di awal ini kita akan coba beri warna dari balok ini. Semua balok ini, semua sisinya sesuai dengan kombinasi warna yang ada. Misalkan pertama kita akan membentuk warna dari sisi sebelah kanan, kemudian sisi sebelah atas, maupun di sisi yang bagian arah sumbu Y ini. Oke, pertama sekali kita klik sisi cupnya, kemudian kita pilih material properties, ya, yang ini adik-adik, yang bagian bawah. Diklik material properties seperti ini. Nah, kemudian kita tambahkan material yang ada di sini dengan cara ada tombol tanda tambah di sampingnya, diklik satu kali seperti ini, maka akan muncul seperti ini. Kemudian kita pilih new, kita klik. Nah, akan muncul tampilan pilihannya. Kita langsung masuk ke base color. Di sini ada warna solid, ya, atau warna abu-abu. Kita klik di ini. Kemudian kita tentukan warnanya. Misalkan kita mau pilih warna hijau. Kita klik warna hijau, maka tunggu materialnya muncul di daftar material tadi. Nah, seperti ini tadi muncul material 001. Kemudian bisa kita tambahkan dengan warna yang lain dengan cara yang sama, yaitu dengan klik tombol tambah yang ada di samping ini atau add material slot, kemudian pilih new, tambahkan material pada bagian base color ini. Kita klik di sini, misalkan kita tambahkan warna biru. Kita tunggu prosesnya. Nah, kemudian akan muncul di list material yang kedua, material 002. Kita tambahkan beberapa contoh warna. New, kemudian kita pilih ini lagi. Kita pilih misalkan warna merah seperti ini. Nah, akan muncul warna baru, warna material yang warna merah di sini. Kemudian kita tambahkan lagi misalkan warna yang lainnya sesuai dengan kebutuhan nanti adik-adik. Kita pilih base color, kemudian kita pilih misalkan warna kuning. Nah, nanti akan muncul material warna kuning di sini. Nah, bagaimana cara untuk memasukkan warna material ini ke objek ini? Caranya adalah kita
masuk dulu ke bagian wireframe, yaitu yang ini, atau dengan menekan tombol Z juga bisa. Kemudian kita pilih wireframe ini. Kalau cara cepatnya adalah dengan menekan tombol yang di sini. Ini merupakan tombol wireframe. Nah, kita tekan seperti ini untuk melihat hasilnya. Nah, sekarang kebetulan masih warna solid seperti awal. Nah, kita akan masukkan warna dari warna material yang sudah kita sediakan. Misalkan kita mau masukkan warna hijau di bagian sisi ini, kita klik yang bagian sisi yang akan kita beri warna, kemudian kita klik material warnanya, kemudian kita pilih Accent. Nah, warnanya akan muncul di sisi Accent ini. Kemudian kalau bagian atasnya mau kita kasih warna yang berbeda, kita klik bagian atasnya dengan catatan kita berada pada edit mode adik-adik dan pilih face ini. Ya, kita berada pada edit mode, kemudian pilih face, kemudian baru kita klik bagian face bagian atas balok ini. Kemudian kita pilih warna yang kita butuhkan. Misalkan kita butuh warna material warna biru, kita klik warna biru, kemudian kita klik Accent. Maka warnanya akan muncul di warna yang di atas. Begitu juga yang di sampingnya. Misalkan kita butuh warna kuning, maka kita setting dengan warna kuning. Kita bubuhkan warna kuning dengan Accent. Nah, seperti itu adik-adik. Begitu seterusnya dengan yang tampilan yang di belakang maupun yang di bawahnya. Misalkan kita bagian bawah kita maunya tampilan warna solid. Ini sudah warna solid, oke. Kemudian di samping ini misalkan kita butuh warna merah, kita klik warna merah, kemudian kita Accent. Nah, lebih kurang seperti itu adik-adik. Nah, sekarang kita kalau apabila ini sudah selesai, maka kita simpan. Menyimpannya misalkan bisa dengan file blend juga bisa. Kemudian misalkan kita mau menyimpannya dalam format PNG atau JPEG, maka sebelum kita simpan kita tentukan dulu view dari kamera ini. Ya, kalau tampilan dari kamera sekarang ini, kalau kita klik kamera, maka yang kelihatan hanya sebagian kecil saja pada bagian sudutnya saja. Nah, bagaimana caranya agar kita setting kamera ini agar kelihatan keseluruhannya? Maka kita setting dulu kameranya agar kamera ini menyorot keseluruhan objek, dan kemana objek ini bergerak dia akan menyorot bagian objek ini. Yaitunya dengan cara kita pilih object mode, kemudian kita pilih kameranya, kemudian kita pilih di sini object constraint properties. Ya, kemudian kita pilih di sini track to, ya, object constraint tag, kemudian bagian trackingnya kita pilih track to. Nah, kemudian track to-nya kita pilih target. Kita pilih targetnya, yaitunya ini merupakan cup, ya, maka kita pilih cup. Nah, sekarang kameranya sudah otomatis akan menyorot ke bagian cup ini. Nah, kemudian kebetulan dari kubusnya untuk titik originnya berada di sudut. Nah, bagaimana agar titik origin dari balok ini atau cup ini berada di posisi tengah? Kita setting dulu dengan cara klik kanan, kemudian kita pilih set origin, kemudian kita pilih origin to geometry. Nah, sekarang titik originnya dari pinggir akan pindah ke tengah, sehingga kamera pun akan melihat dari bagian tengah ini. Kalau kita lihat hasil dari sorotan kamera sekarang, kita pilih kamera. Nah, dia berada di posisi tengah. Hanya saja masih belum keseluruhannya. Nah, bagaimana agar ini bisa dilihat secara keseluruhan? Nah, ini bisa kita jauhkan kameranya. Caranya adalah, nah, kebetulan ini kameranya dekat, kita pindahkan kameranya agak posisi menjauh. Nah, ya, ketik G, kemudian kita pindahkan agak posisi menjauh, kemudian kita lihat lagi. Nah, sekarang posisinya sudah kelihatan semuanya. Nah, seperti itu. Nah, kalau seandainya kita mau edit lagi, misalkan kita nah, kalau ini kita gerakkan, maka kamera akan mengikuti kemana arah pergerakan kubus ini.
Kenapa bisa begitu? Karena kita sudah tracking kameranya agar tetap mengikuti dari kubus ini, sehingga kalau kita gerakkan kemana kubus ini bergerak, maka kameranya akan mengikuti arah kemana pergerakan dari kubus ini. Sehingga kalau kita lihat lagi hasilnya lebih kurang seperti ini. Ini bisa saja kita gerakkan atau kita jauhkan. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau seandainya kita render atau kita simpan dalam berbentuk format JPEG, JPN maupun animasi nanti, nah yang akan tersimpan itu adalah yang kelihatan dari layar kamera yang ini, yang kotak yang ini. Nah, jadi kita harus setting sesuai dengan view-nya dari kamera ini. Nah, kalau ini kita simpan, kita render dalam bentuk JPEG, maka hasilnya lebih kurang seperti ini. Coba kita render dengan menggunakan JPEG. Caranya adalah dengan klik output properties dulu, kemudian kita setting. Nah, kebetulan kita mendesainnya tadi berada pada frame 1 ini, maka kita cukup frame-nya mulai dari dari frame 1, kemudian end-nya juga berakhir pada frame 1, karena kita cuma menggunakan satu frame saja. Nah, sekarang setelah kita setting, nah kita tentukan format penyimpanannya di mana. Misalkan kita pilih di kita pilih di TMP saja secara default atau di tempat yang lain. Nah, kemudian kita pilih formatnya. Misalkan kita pilih formatnya PNG, ya. Misalkan kita pilih tetap PNG di sini, Adik. Nah, kita bisa tentukan pilihnya ada AVI, ada RAW, ada yang lainnya, atau JPEG. Misalkan kita pilih PNG. Nah, setelah kita setting di sini pada output properties, maka kita pilih render. Kita pilih render, kemudian kita pilih render animation. Nah, seperti ini hasilnya, Adik, kelihatannya. Sehingga hasilnya, nah setelah selesai di render, kemudian filenya akan tersimpan dalam format JPEG, PNG. Nah, kalau hasilnya adalah lebih kurang seperti ini. Dia tersimpan pada TMP tadi. Nah, di sini. Nah, dia tersimpan dalam format PNG. Nah, kalau kita lihat hasilnya lebih kurang seperti ini. Nah, seperti itu, Adik, sesuai dengan itu. Kalau kita mau rubah lagi, berarti kita harus setting lagi. Misalkan di sini kita maunya ada rotate, ya, rotate searah sumbu Y misalkan. Nah, misalkan kita mau kelihatan seperti ini. Nah, setelah itu kita render lagi. Ini sudah kita setting semua. Ya. Startnya dari start dan end dari framenya dari 1 ke 1. Kemudian formatnya tetap PNG misalkan. Kemudian kita render, kemudian pilih render animation. Nah, seperti itu hasilnya. Sehingga hasil dari render tadi lebih kurang seperti ini. Nah, seperti ini jadinya, Adik, hasil dari render yang kedua sebentar ini. Oke, selanjutnya kita masuk, itu cara kita memberi warna suatu objek atau cup. Nah, bagaimana kalau seandainya kita memberikan suatu tekstur kepada suatu objek, atau misalnya contoh sederhananya ini adalah cup yang seperti ini. Maka kita download dulu teksturnya dari internet, ya. Ntar. Ya, kita download tekstur misalkan, tekstur download misalkan. Nah, di sini tersedia berbagai macam tekstur yang bisa kita pergunakan.
Nah, misalkan di sini ada tekstur image, ada tekstur 2000 best free text tekstur misalkan. Nah, di sini tersedia berbagai macam bentuk tekstur yang bisa kita gunakan. Misalkan kita contohkan kita pergunakan tekstur kayu seperti ini. Kita klik kanan, kemudian kita save image seperti itu. Kemudian misalkan kita save di sini. Ya, kemudian mana lagi? Misalkan yang ini atau yang berbeda. Atau bata, tekstur bata misalkan, save image, kemudian kita save. Nah, itu contoh-contoh tekstur yang bisa kita pergunakan. Misalkan bisa saja yang lainnya kalau sesuai dengan kebutuhan kita di waktu mendesain suatu objek yang akan kita animasikan atau kita perlukan nanti. Kita kembali ke Blendernya. Silakan adik coba dengan file baru. Kita pilih new, kemudian general. Ini. Oke, dengan cara yang sama silakan dibuat baloknya lagi dengan cara pilih edit mode. Kemudian kita pilih face, kemudian kita pilih face yang sebelah kiri. Ya, kemudian kita move-kan, kita pindahkan. Seperti ini. Kemudian kita pipikan. Oke, nah sekarang kita kembali ke object mode. Ya, kalau kita move-kan, nah titik originnya berada di sudut, kita pindahkan di bagian tengah dengan cara klik kanan, kemudian pilih set origin, kemudian pilih origin to geometry. Maka originnya akan pindah ke titik di tengahnya kubus ini. Nah, sekarang kita coba masukkan tekstur yang sudah kita download tadi. Kita kembali ke edit mode. Kemudian kita pilih, kemudian kita kembali ke material properties, kemudian kita tambahkan material yang tadi yang sudah kita download dengan cara klik tanda add material slot ini, kemudian pilih new, kemudian pada bagian base color di sini ada tanda titik di sebelah base colornya, di klik itu, kemudian pilih image tekstur, karena tekstur kita tadi berasal dari gambar atau image. Kita pilih image tekstur seperti itu. Nah, kemudian akan muncul open ya. Bentar. Ya, nah di sini akan muncul open. Nah, kita klik open di sini. Kita pilih tekstur yang tadi. Nah, kebetulan teksturnya banyak tersedia. Seperti ini. Misalkan kita pergunakan tekstur ini, misalkan tekstur kayu yang ini. Kemudian kita open image. Oke, maka tekstur yang tadi sudah muncul di sini di bagian list material, yaitunya material 001. Kemudian bisa saja kita tambahkan material yang lainnya dengan klik tambah new, kemudian pilih lagi base color, kemudian image texture, kemudian kita pilih open, kemudian kita pilih yang mana lagi. Misalkan kita pilih tekstur yang ini, kemudian kita open, maka material yang kedua sudah muncul di list material kita. Misalkan dua material ini akan kita coba untuk menambahkan ke cup ini, material ini. Maka dengan cara kita klik yang kita pilih edit mode, kemudian face, kemudian kita klik bagian yang akan kita beri material, misalkan yang ini. Kemudian kita send. Nah, untuk melihat hasilnya kita pilih ke wireframe, ya, wireframe, ya. Kita pilih wireframe dengan tekan Z, kita pilih wireframe, atau dengan
tekan tombol wireframe yang ada di atas ini. Nah, akan kelihatan teksturnya seperti itu. Nah, seperti itu adik-adik. Nah, kebetulan karena teksturnya kelihatan besar-besar atau kurang bagus, kabur dan segala macamnya, bisa kita setting teksturnya agar lebih bagus dan jelas dengan menekan tombol U, kemudian pilih Smart UV Project. Pilih Smart UV Project. Kemudian kita pilih OK. Ya, kemudian kita pilih OK. Nah, seperti itu, sehingga hasilnya akan lebih jelas. UV. Nah, hasilnya akan lebih jernih seperti itu. Ya. Nah, kalau seandainya kita merasa kurang bagus susunan dari teksturnya, kita bisa robah dengan cara apakah kita mau memperkecilkan tekstur ini atau mengatur arah dari tekstur ini dengan cara menekan UV editing. Nah, kemudian muncul tekstur tadi di sini, kemudian bisa diperkecil agar itu. Kemudian kita pilih lagi yang tekstur yang pada yang kita edit tadi. Kita pilih Z, wireframe, kita pilih wireframe agar nampak teksturnya. Bentar. Ya, material preview, kita pilih material preview untuk menampilkan previewnya. Nah, seperti ini adik. Nah, sekarang kita mau merubah arah dari material ini searah horizontal. Kalau ini arahnya searah vertikal seperti ini, tegak-tegak, berdiri-berdiri, arah itunya, warnanya kita maunya searah horizontal. Maka kita klik di sini, maka akan muncul bidang face yang pada cup ini di bagian dari tekstur ini. Kita tinggal pindah, kita rotate saja searah horizontal dengan cara Anda blok ini. Nah, seperti itu. Kemudian Anda rotate dengan menekan tombol R. Ya. Bentar. Oke, dengan menekan tombol ini kita rotate dengan menekan tombol, kita klik ini, kemudian kita blok seperti ini sehingga muncul merah seperti ini. Kemudian kita klik R, kemudian kita rotate. Nah, seperti itu. Nah, sehingga pada gambar di sebelah kanan juga akan mengikut searah rotate seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau kita rasa sudah cukup, kemudian kita klik lagi. Kemudian ini bisa saja kita rapikan, kita pindahkan agar kelihatan menarik seperti ini. Nah, sehingga kelihatan seperti itu. Nah, apabila seandainya ini terasa besar-besar, kita maunya lebih banyak susunannya ke searah horizontal, maka kita tak bisa tambahkan, yaitu dengan cara memblok ini lagi, kemudian kita tarik, kita perbesarkan, yaitunya dengan skala, kemudian kita skalakan sehingga hasilnya akan lebih halus, itunya. Teksturnya akan lebih halus. Nah, seperti itu. Sehingga hasilnya lebih kurang seperti itu jadinya. Nah, begitu juga seterusnya. Apabila kalau ini sudah kita nggak perlukan lagi, maka ini boleh kita tutup dengan klik kanan, kemudian kita delete. Nah, seperti itu. Ini kita kembali ke layout. Oke, selanjutnya kita beri tekstur di bagian sisi atas dari kubusnya. Dengan cara pilih edit, mode, kemudian kita pilih face, kemudian kita seleksi di bagian kubus di bagian atas, bagian atasnya. Kemudian kita pilih material kedua, kemudian kita assign. Nah, tampilan lebih kurang seperti ini tadi. Ya.
Nah, untuk memperhalus secara smart kita pilih U, kemudian kita Smart UV Project. Nah, seperti itu, sehingga hasilnya akan lebih baik. Nah, kalau seandainya hendak kita edit lagi, misalkan arah dari teksturnya ini searah garis sumbu Y, maka bisa kita edit dengan cara pilih UV editing. Nah, kita lihat di atas ini UV editing. Kalau seandainya tidak terdapat pada menu bagian atas UV editing, kita pilih tanda tambah di sampingnya, kemudian kita pilih general. Nah, di sini ada UV editing. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, kemudian kita lihat yang bagian sampingnya, samping kanan, user perspektifnya. Nah, kalau dalam kondisi seperti tadi, berarti kita klik aja yang tanda tangan ini, jadi sambil kita klik tahan, kemudian kita geser ya, agar kelihatan seperti ini. Nah, kemudian kita tekan Z, kita pilih material preview, sehingga muncul tekstur dari gambarnya. Nah, kita mau edit di bagian sisi atasnya agar arah dari teksturnya itu searah sumbu Y. Maka kita klik di bagian face bagian atas, sehingga akan muncul di tampilan dari UV editingnya, pada UV editingnya. Nah, sekarang kita tinggal rotate saja searah sumbu Y, yaitunya mengikuti alur dari tekstur batu bata ini, dengan cara kita blok yang ini, yang segi 4 ini. Setelah berubah warna seperti ini, kita rotate, tekan R, kemudian kita rotate dia. Nah, seperti itu. Kemudian kita geser ke samping. Nah, sehingga di sampingnya juga akan langsung berubah seperti ini, Dede. Nah, kalau seandainya terasa terlalu besar-besar teksturnya, bisa saja kita perkecil dengan cara kita perbesar yang di sini. Kita ini, kemudian kita skalakan. Yang ini kita skalakan, kita blok dulu. Kita blok, kemudian kita skala, ketik S, kemudian kita tarik. Nah, sehingga gambar yang di samping juga ikut sesuai dengan yang kita tarik itu. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu, Dede. Sehingga kelihatan seperti ini jadinya. Ya, lebih kurang seperti itu. Nah, bagian ini juga seperti itu kalau seandainya kita mau berikan tekstur, kemudian kita pilih tekstur. Ya, mungkin ini kita tutup dulu. Edit. Kemudian layout. Nah, sekarang kita coba beri tekstur yang bagian sisi kanannya. Kirinya, maaf. Kita pilih edit, kemudian kita klik ini, kemudian tambahkan tekstur misalkan batu bata tadi, kemudian kita assign, sehingga hasilnya seperti ini. Nah, ini juga bisa kita edit dengan cara yang sama. Kita klik, kemudian kita pilih UV editing. Klik general UV editing. Nah, kebetulan ini gambarnya solid, kita rubah menjadi gambarnya preview, yaitu material preview. Nah, seperti itu. Nah, posisi yang kotak yang kecil ini berada di sini. Nah, kalau seandainya kita mau rubah tampilan teksturnya, misalkan kita rotate, misalkan seperti ini. Kita klik R, kita select seperti ini, kemudian kita klik R untuk merotate-nya. Nah, kelihatannya, maka dia akan tampilannya lebih kurang seperti itu. Nah, seperti itu jadinya. Nah, kemudian kalau nggak kita butuhkan lagi, kita tekan edit, klik kanan, kemudian kita delete ini, kemudian kita pilih layout. Nah, lebih kurang seperti ini. Nah, sekarang kita lihat dari sudut pandang kamera. Ya. Kita lihat dari sudut pandang kamera, ini sudah kameranya sudah menyorot dari cupnya apa belum, dengan cara menekan tombol kamera ini.
Nah, ini dia masih menyorot di satu sisi. Nah, kita harus setting dulu kameranya agar dia menyorot kemana, di mana titik origin dari cup ini atau objek ini, dengan cara kita klik kameranya, ya, kemudian kita pilih object preview. Kita pilih object constraint. Ini kita pilih object constraint property. Kemudian kita pilih add object constraint. Kemudian kita pilih track to. Setelah kita pilih track to, kemudian kita lihat targetnya. Targetnya yaitunya cup ini, maka kita pilih cup. Kita pilih cup. Nah, sekarang kameranya sudah menyorot dari objek ini, di mana objek ini akan diikuti oleh kamera. Ya, apabila kita klik ini, maka kamera akan mengikuti objek cup ini. Misalkan kita geser ke belakang, maka kameranya akan ikut menyorot kemana perginya arah dari cup ini. Kalau kita geser ke belakang juga seperti itu, maka kamera akan tetap menyorot kemana, di mana posisi dari objek cup ini. Nah, seperti itu untuk men-setting kameranya agar otomatis menyorot di mana posisi titik origin dari suatu objek. Nah, sekarang kita lihat hasil dari sorotan dari kamera ini dengan klik kamera. Nah, kebetulan yang kelihatannya masih terpotong, maka bisa saja objeknya ini kita geser ke belakang seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kotak yang di tengah ini adalah posisi kamera untuk menyerot, posisi kamera menyorot dari objek ini. Nah, kalau seandainya kita render nanti apakah dalam berbentuk animasi maupun image, maka seperti yang kelihatan di kamera inilah yang hasilnya nanti. Nah, sekarang apabila sudah selesai seperti ini, selanjutnya kita render. Ya, kita render. Kita lihat kita ada mendesain ini berada pada posisi frame 1. Kemudian kita akan setting untuk merendernya dengan cara klik ini output properties, kemudian kita pilih frame-nya, kita mulai dari frame 1, kemudian berakhirnya pada frame berapa. Kebetulan kita hanya satu frame, bisa saja di sini kita buatkan cuma frame 1 itu terakhirnya, mulai di situ, terakhir juga di sana. Nah, sekarang kemudian kita output tempat penyimpanannya, misalkan kita secara defaultnya ada di folder TMT, kemudian file formatnya adalah di PNG. Nah, sekarang kita rendering dengan cara klik menu rendering, kemudian yang ini ya, render yang ini, bukan yang ini. Kita klik render, kemudian kita pilih render animation. Nah, hasilnya akan kelihatan sesuai seperti kamera tadi, seperti layout dari kamera tadi. Nah, kalau kita lihat hasilnya lebih kurang seperti ini, dia tersimpan pada file TMT, sehingga hasilnya lebih kurang seperti itu jadinya. Nah, ini dengan kondisi kita belum menggunakan pencahayaan lampu, jadi masih kelihatan gelap seperti ini. Nanti kita akan masuk ke pencahayaannya juga. Nah, seperti itu lebih kurang untuk texturing, untuk pemberian texturing pada objek. Nah, selanjutnya kita akan buat animasi berikutnya adalah kita masuk ke materi berikutnya adalah rigging, ya. Silakan dibuka viewport baru, new general, kita buka viewport baru. Nah, misalkan kita buat rigging, kita memberikan rigging itu merupakan penulangan, ya. Kita memberikan penulangan terhadap suatu objek sehingga objek tersebut bisa dianimasikan nanti. Misalkan objek sederhananya adalah masih tetap cup. Nah, misalkan cupnya seperti ini,
Ya, coba kita posisikan cupnya dulu, kita lihat dari depan. Nah, coba kita samakan dengan garis sumbu X ini, posisi bagian bawah dari cupnya dengan cara klik move, kemudian kita klik ini, kemudian kita geser ke atas. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba kita tambahkan, kita extrude dari cup ini sehingga menjadi seperti 4 buah cup yang menumpuk. Jadi kelihatannya lebih kurang seperti ini. Kita pilih edit mode, kemudian kita pilih face, kemudian kita klik bagian atasnya, kemudian kita klik E untuk extrude ke atas, kemudian kita klik bagian atas, kemudian kita tekan E, extrude, kemudian kita enter, kemudian kita geser ke atas seperti ini ya. Kemudian kita tekan E lagi, kemudian kita tekan enter, kemudian kita geser ke atas lagi seperti ini. Kemudian kita tekan E lagi, kita enter, kemudian kita tarik ke atas lagi. Nah, seperti itu. Misalkan objeknya lebih kurang seperti ini yang akan kita animasikan, seolah-olah dia bergoyang ke arah kanan dan ke arah kiri, misalkan seperti itu. Nah, sebelum kita bisa buat dia bergerak secara animasi ke arah kiri dan ke kanan itu, nah kita harus beri dia tulang dulu. Kita beri dia penulangan dengan cara kita pilih edit mode, kemudian kita pilih add, kita pilih object mode ya. Ya, kita pilih object mode, kemudian kita pilih kita tampilkan objeknya dalam bentuk wireframe dengan cara tekan tekan Z, kita pilih wireframe, atau dengan cara cepatnya kita pilih yang di sini, wireframe di sini, maka dia akan transparan seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa tambahkan bondnya atau tulangnya dengan cara klik add, kemudian kita pilih armature seperti ini, armature. Nah, nanti akan muncul bond seperti ini di tengah-tengahnya, di tengah-tengah dari objek ini. Nah, sekarang kita tinggal sesuaikan aja panjang bond ini atau tulang ini dengan objek yang akan kita animasikan. Nah, dengan cara kita pilih lagi ke edit mode, kemudian kita klik bagian atasnya, bagian atas, kemudian kita klik move, kemudian kita tarik ke atas. Ya, kita tarik ke atas, nah sampai menyentuh garis ya. Nah, seperti itu. Ya. Coba kita dari samping, dari depan kita lihat objeknya. Nah, seperti itu jadinya. Nah, sekarang kita tambahkan bondnya dengan cara kita klik ujung bondnya. Ya, kita pilih objek, kemudian tetap diedit ya. Kemudian kita tekan E. Ya, kita ulangi ya. Kita ulangi tadi, kita pilih edit mode seperti ini. Kemudian kita tekan E. Kita ulangi tadi. Kita pilih edit mode, kemudian kita tekan E, kemudian kita tekan enter. Nah, seperti itu. Kemudian kita tarik dia ke atas. Nah, seperti itu. Kemudian untuk membentuk tulang yang ketiga juga sama seperti tadi. Kita klik E, kemudian kita tekan enter, maka kemudian kita tekan dia ke atas. Seperti itu. Kemudian begitu juga untuk pendulangan ke atasnya, kita extrude lagi dengan menekan E, kemudian tekan enter, kemudian kita tarik lagi ke atas. Nah, sekarang sudah objeknya sudah kita beri tulang. Nah, selanjutnya kita adalah bagaimana tulang ini menyatu dengan objek di belakang. Dimana kalau kondisi sekarang ini, kalau kita gerakkan tulangnya, ya, kita gerakkan ininya, bondnya, objek yang di belakangnya tidak mengikut. Nah, tidak mengikut objek yang di belakangnya, sehingga bondnya saja yang bergerak. Kita maunya apabila bondnya kita gerakkan, objek yang di belakang juga ikut.
maka kita satukan seluruh bond ini dengan objeknya. Caranya adalah kita blok semuanya ini, ya. Kita masuk ke object mode, kita blok semuanya. Nah, sudah terblok antara bond dengan objeknya. Kemudian kita pilih objek, kemudian kita pilih parent, ya. Kita pilih with automatic wake. Nah, seperti itu. Nah, sekarang antara objek dengan tulang ini kondisinya sekarang sudah menyatu. Apabila bondnya kita gerakkan, maka objek yang di belakang juga akan ngikut. Contohnya seperti ini. Ya, kita masuk ke post mode, kemudian apabila bond yang di atas ini kita gerakkan, maka objek yang di belakang juga akan ikut. Nah, seperti itu. Nah, lebih jelasnya seperti ini. Kita pindahkan ke solid preview. Oh, nggak kelihatan. Kita pindahkan ke nah, lebih kurang seperti ini. Apabila kita gerakkan bondnya, maka objek di belakang juga ikut, maka objek di belakang juga ikut bergerak. Nah, maka objek di belakang ikut bergerak. Nah, ini berarti antara tulang atau bond sudah menyatu dengan objek yang ada objek yang ditulangi oleh bond ini. Nah, sekarang kita kembali kita klik salah satu tulangnya, kita kembali ke solid preview. Nah, kebetulan pada solid preview ini penulangan tadi tidak kelihatan. Nah, kita maunya bond tadi atau tulang tadi kelihatan. Maka kita setting, ya, kita setting di bagian ya. Kita pilih pada object preview, ya. Pada objek property, kemudian kita pilih viewport, kemudian kita pilih in front, ya. Kita ulangi tadi. Nah, untuk memunculkan penulangan ini di waktu kita menampilkan pada tampilan solid preview. Nah, ya, ntar kita. Nah, seperti ini. Ini kondisi tampilan di solid preview. Hanya saja bond tadi tidak kelihatan. Nah, sekarang kita mau menampilkan bond tadi. Nah, caranya adalah kita klik salah satu tulang tadi atau bond tadi. Kemudian kita klik di sini object properties. Kemudian kita pilih viewport display. Kemudian kita centang in front. Maka bond yang di sini akan muncul ke depan. Yaitunya kita klik ini. Nah, sehingga bondnya kelihatan, sehingga gampang kita untuk membuat animasinya. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Nah, apabila ini kita gerakkan, maka objek yang di belakang juga ikut bergerak. Nah, ini juga bergerak. Nah, seperti itu. Nah, ini apabila kita gerakkan, ini juga ikut bergerak. Nah, sekarang kita coba untuk buat animasinya. Ya, nah sekarang kita tentukan pada frame 1 ini pose awalnya, tampilan awalnya seperti apa? Apakah tegak lurus seperti ini? Nah, apabila seandainya kita inginkan dia posisinya berdiri lurus seperti ini, maka kemudian kita blok semua bond ini seperti ini. Kita blok semua bond ini, kemudian kita klik I, kemudian kita rotation scale, kita lock dia dalam bentuk yang berada pada lokasi rotasi maupun skala, sehingga kita lock di sini. Maka di sini akan muncul titik bahwasanya bond ini pada frame 1 sudah kita kunci dalam kondisi seperti ini. Nah, selanjutnya misalkan pada frame 20, kita klik frame 20, kita maunya posenya seperti apa? Misalkan kita maunya posenya seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, pada frame 19 ya, maaf. Pada frame 19 kita maunya posenya lebih kurang seperti ini. Ya. Nah, agar ini tidak berubah lagi, kita maunya seperti ini, pose pada frame 19-nya, maka kita blok semua bondnya, semua tulangnya seperti ini. Kemudian kita klik tombol I lagi.
kita tekan tombol I lagi, kemudian kita pilih location rotation skala lagi. Kita klik. Nah, akan muncul pada frame 19 juga titik warna kuning seperti ini. Maka berarti pada frame 19 maka model posenya adalah seperti ini. Berikutnya misalkan pada frame 40 kita maunya dia lebih menunduk lagi. Maka pada frame 40 kita setting lagi. Kita setting lagi pada frame 40. Kita maunya dia lebih menunduk lagi misalkan. Kita setting lagi. Nah, kita maunya posenya lebih kurang seperti ini. Nah, kita akan kita mau model posenya lebih kurang pada frame 40 seperti ini, maka kita blok lagi yang pada frame 40 semua bondnya tadi, semua tulangnya. Kemudian kita kunci lagi dengan tekan I, kemudian kita pilih location rotation skala. Nah, seperti itu. Nah, kondisi ini kalau kita jalankan dari frame 0 sampai 40 lebih kurang seperti ini. Kita di setting di sini. Ya, startnya dari frame 1, N-nya kalau sekarang ini berada pada frame 250, sementara kita cuma sampai frame 40. Kita setting saja dari 1 sampai dengan 40 misalkan seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, kalau ini kita jalankan dengan mengklik menekan tombol spasi pada keyboard, maka hasilnya lebih kurang seperti ini. Nah, lebih kurang seperti itu hasilnya. Animasi sederhana. Nah, mungkin kita lanjutkan. Untuk menghentikannya sementara kita klik spacebar. Kemudian kita tambahkan misalkan di sini frame-nya misalkan masih kita kembalikan ke 250. Nah, sekarang kita kembali ke frame 40 tadi. Nah, tampilannya lebih kurang seperti ini. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke frame 60 misalkan. Nah, kita maunya posenya berbeda lagi. Kita maunya posenya kembali ke semula. Misalkan seperti ini. Kemudian kita klik seperti ini. Kita kembali ke seperti ini. Kemudian kita blok semua bondnya. Kemudian kita tekan I. Kemudian kita location rotation skala. Nah, kemudian pada frame 80 juga seperti itu. Kita kembalikan misalkan. Seperti ini. Kemudian frame berikutnya kita kembalikan. Kemudian pada frame berikutnya kita posisikan seperti ini. Kemudian kita blok semua bondnya. Kemudian kita tekan I. Kemudian kita location rotation skala. Nah, kemudian ke arah kiri juga seperti itu. Kita lakukan misalkan pada frame 100. Kemudian kita geser dia ke sini. Kemudian kita geser dia ke arah kiri. Kemudian kita geser ke arah kiri. Kemudian kita blok semua framenya. Kemudian kita tekan I. Kemudian kita pilih location rotation skala. Nah, frame berikutnya kita samakan. Pada frame 120 kita setting lagi arah ke bawahnya lagi. Seperti itu. Kemudian kita blok semua bond. Kemudian kita tekan I. Kemudian kita pilih location rotation skala. Nah, sekarang kita kembalikan dia dalam posisi tegak lurus. Kita pilih misalkan pada frame 140. Kemudian kita posisikan dia berdiri dengan cara kita kembalikan. Ini kita geser sedikit. Ini kita geser sedikit. Ini juga kita geser sedikit. Nah, sekarang kita blok semuanya. Kemudian kita tekan I. Kemudian kita location rotation skala. Kemudian pada frame berikutnya kita klik 160. Kemudian kita set lagi agar dia lurus posisinya. Kemudian ini juga kita lurusin. Ini juga kita lurusin. Nah, kemudian kita blok semua bond. Kemudian kita tekan I. Kemudian kita
klik location, rotation, skala. Nah, sekarang kita sudah terisi animasi dari frame 1 sampai dengan 160. Nah, mungkin di sini framenya terlalu banyak, maka kita set di sini menjadi dari frame 1 sampai frame 160. Nah, kalau ini kita jalankan, kita uji animasinya menggunakan spacebar, maka lebih kurang seperti itu. Nah, lebih kurang seperti itu jadinya animasi sederhana ini. Nah, sekarang kalau untuk menyimpannya bisa dalam bentuk format Blender maupun dalam format AVI ya. Nah, dalam format video. Nah, misalkan kita mau menyimpan. Nah, kita lihat dulu kameranya. Posisi kameranya sudah mengarah ke objek ini atau belum, dengan cara mengetik ini, mengklik tanda kamera ini. Nah, kebetulan yang dilihatnya hanya di bagian bawah saja. Kita maunya semuanya muncul. Nah, sekarang kita perhatikan. Kita kembali ke objek. Yang pertama sekali yang perlu diperhatikan di sini adalah titik origin dari objek ini. Kita kembali ke ke object mode. Kemudian kita klik objeknya. Nah, kebetulan titik origin dari objek ini berada pada bagian bawah. Nah, kita maunya di bagian tengah. Maka kita klik kanan di sini, kemudian kita pilih set origin, kemudian kita pilih origin to geometry, maka titik originnya akan pindah ke posisi tengah ini. Sekarang kita lihat lagi kameranya. Nah, masih bagian bawah. Nah, sekarang kita set kameranya agar dia selalu mengarah ke objek ini, tepatnya pada titik origin ini. Atau objeknya ini bergerak, maka kameranya juga akan ikut mengikuti mengarah ke objek yang bergerak tersebut. Dengan cara kita klik kameranya, kemudian kita klik di sini. Bentar. Kita klik yang ini, Object Constraint Properties. Ya, kita ulangi. Kita klik kameranya, kemudian kita klik Object Constraint Properties. Kemudian kita klik Add Object Constraint. Kemudian pada tracking kita pilih Track to. Ya, kita pilih Track to. Pada tracking ini kita pilih Track to. Nah, seperti itu. Setelah kita pilih Track to, kemudian targetnya apa? Nah, kebetulan di sini targetnya banyak sekali. Ada armatur atau bone atau penulangan tadi, ada kamera, ada cup, ada lampu. Nah, kita mengarah kepada cup ini. Ya, kita klik cupnya. Nah, sekarang kameranya sudah mengarah ke cup. Jadi kemanapun objek ini kita gerakkan, seperti ini. Ya, kemanapun objek ini kita gerakkan, maka kameranya akan mengikuti. Contohnya seperti ini, kita gerakkan ke, bentar. Ya, contohnya seperti ini. Misalkan objek ini kemana kita arahkan, maka kameranya akan mengikuti arah pergerakan dari objek ini. Nah, seperti ini. Kemana objek ini kita gerakkan, maka kamera akan mengikuti kemana posisi objek ini pergi atau bergerak atau beranimasi. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat preview dari kameranya dengan cara menekan tombol yang di sini. Nah, kebetulan yang dilihatnya masih dalam posisi di bagian tengah ini. Maka kita bisa setting kameranya agak mundur. Kita mundurin kameranya agar kelihatan semuanya. Kita blok kameranya, kita tekan, kemudian kita geser. Kita geser atau kita tekan G juga bisa. Kemudian kita geser arah ke belakang agar kelihatan lebih banyak dan kita lihat dari atas. Nah, kita lihat previewnya dengan menekan logo kamera di sini. Nah, sehingga sekarang sudah kelihatan. Nah, kalau seandainya kita butuh mau dipindahin lagi, maka bisa saja kita pindahkan ke arah lainnya seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat lagi. Nah, sehingga seperti itu dia jadinya. Nah, kalau kita gerakkan objeknya, maka kameranya akan mengikuti kemana arah objeknya. Nah, apabila kita rasa sudah cukup, maka bisa kita render hasilnya dengan cara kita set di sini output
output properties, kemudian kita setting frame-nya dari 1 dan berakhirnya pada frame 160. Kemudian tempat penyimpanannya tetap di folder TMT misalkan. Kemudian file formatnya misalkan kita pilih AVI JPEG. Seperti itu. Kemudian kita render. Kita pilih render di sini, kemudian kita pilih render animation. Nah, maka dia akan merender sampai dari frame 1 sampai dengan frame 160 yang tertera di sini, Adik-adik. Nah, berarti kita tunggu sampai dia selesai. Oke, kita tunggu sebentar sampai dia selesai, Adik-adik. Sampai frame 160. Nah, sudah selesai, Adik. Dia sudah merender sampai dengan frame 160. Kemudian kita lihat hasilnya. Ya, berada pada folder TMT. Nah, ini hasilnya dalam format video ekstensinya AVI. Nah, kalau kita jalankan videonya lebih kurang seperti ini. Nah, sehingga didapat 6 detik, Adik-adik. Untuk menjalankan animasi sederhana ini membutuhkan waktu 6 detik dari 160 frame. Dari 160 frame tadi, maka dihasilkan animasi sebesar 6 detik. Ya, jadi berarti 1 detik itu membutuhkan lebih kurang 24 frame untuk waktu 1 detik itu. Jadi 24 frame itu dibutuhkan waktu untuk menjalankannya lebih kurang 1 detik. Nah, seperti itu hasilnya, Dedi. Nah, seperti itu. Ya, oke, Dedi. Mungkin itu materi kita berkaitan dengan rigging. Ya, mudah-mudahan Adik bisa mencobakannya sehingga kita bisa melanjutkan pembelajaran berikutnya. Silakan bereksperimen mencobakan materi ini. Kalau seandainya ada yang diragukan, kita bahas kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.